semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita simak bersama sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada Yontafi'il Hiyaro SKM Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekdes Mojo Asem, teman-teman dari Puskesmas, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati yang hadir pada pagi siang ini, dan juga tim dari Kabupaten. Saya sebagai K3-nya karena kegiatan ini terintegrasi. Kemudian ada Pak Wahid ini dari Promkes, ada Mbak Rukmini sama Pak Fauzi dari Kesling. Tadi sudah disebutkan sama Mas Auzan bahwa kegiatan pos UKK tiap puskesmas itu minimal dibentuk 4 pos UKK. Maka ini pos UKK yang keempat. Keempat. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti keempat ini. Berarti Puskesmas Sedayu sudah sesuai target kita. Maka panjenengan dilibatkan ke sini untuk membentuk pos UKK yang baru, dan ini pembinaan dari kabupaten. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kesehatan pekerja informal. Panjenengan itu kan pekerja informal, biaya sendiri, modal sendiri, kegiatan dilakukan sendiri. Nah, pemerintah punya kewajiban untuk merangkul minimal ada pemeriksaan screening kesehatan bagi pekerja informal. Nah, pemeriksaan kesehatan screening ini hanya bersifat, karena sifatnya screening ya tidak lengkap. Kalau memang ada ditemukan penyakit yang tidak bisa ditangani di pos UKK, bisa dirujuk ke puskesmas. Ya, semua itu gratis. Semua pendanaan gratis dari pemerintah. Kemudian tiap pekerjaan itu ada risikonya. Ada risiko dari pekerjaan. Ada risiko penyakit akibat kerja, ada risiko kecelakaan akibat kerja. Nah, panjenengan itu kan di kerang. Kerang itu ada proses perebusan. Ngangge direbus kerangnya. Ngangge direbus. Berarti ada kompor. Kalau kompor berarti ada risiko untuk kebakaran. Nah, hati-hati menggunakan kompor. Kemudian pakai listrik. Betul. Ngupasnya pakai apa? Pakai tangan. Nah, pakai tangan berarti pakai alat. Nah, pisau. Pisau berarti kan sakit keiris. Pisaunya bleset, keiris tangannya. Kemudian pakai apa lagi alatnya? Pakai sarung tangan. Sarung kaki. Boleh pakai sepatu boot ya. Sepatu boot mungkin biar nggak rangen sikile ya. Pembantu saya aja di rumah pakai sepatu boot loh kalau cuci-cuci itu karena rangen. Jadi setiap pekerjaan itu memang ada risikonya, dan pembantu saya sudah melakukan antisipasi untuk risiko itu. Panjenengan seharusnya juga sudah punya antisipasi. Apa yang panjenengan rasakan di tangan? Kesemutan, apa kena sing panas itu, atau rangen? Nah, rangen kalau dipakai sarung tangan sakit? Nggak nyaman? Mboten nyaman. Nah, berarti panjenengan sebelum kontak dengan kerang dan setelah kontak segera cuci tangannya yang bersih. Memang seharusnya pakai APD, pakai sarung tangan. Tapi kalau panjenengan nggak nyaman dan terbiasa seperti itu, ya sering-sering cuci tangan, supaya nggak rangen. Rangen itu kan berarti
ada makanan bakterinya yang ada di situ. Berarti ada di sela-sela situ kan ada makanannya, sehingga bakteri tumbuh subur di situ. Nah, caranya bagaimana sampai itu tidak ada kotoran di situ? Antisipasinya seperti itu. Kemudian proses ini panjenengan pakai diolah lagi atau bagaimana? Ada yang diolah lagi, ada yang sudah dijual bentuk kerang itu, kerang apa yang langsung dijual ke pasar gitu. Ada apa ya, yang sudah menampung itu, menampung produk panjenengan. B, ada perusahaan atau ada pasar atau apa yang pasar resmi, tergantung jeragan. Oh, tengkulak. Oh, berarti panjenengan hanya pekerjanya. Bekerja. Prosesnya bagaimana? Kerang itu datang, terus oh, terus kembalikan lagi ke jeragannya. Oh, begitu. Jadi berarti jenengan nggak bisa menjual, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus pokoknya garap itu aja. Oh, gitu. Nggak apa-apa Bu, buruh itu ya terhormat kok Bu. Ya. Semua pekerjaan itu terhormat, halal insya Allah. Ya. Pokoknya nggak aneh-aneh ya. Kan nggak ada risiko untuk korupsi. Masa katanya nyengit nokrangi, nggak mungkin lah. Galune titik ya. Kurang. Boleh sing digarap emas ngono ya disingkirno titik-titik be. Nggak. Saya yakin di sini ada masjid sebesar itu. Saya yakin di sini insya Allah baik-baik saja. Karena petani, nelayan, pekerja yang bawah itu insya Allah hatinya adem ya, dingin ya. Nggak kepingin yang aneh-aneh. Kemudian panjenengan merasa apa pegel-pegel atau gimana? Nah, posisinya duduk atau bagaimana? Duduk. Nah, kalau posisinya misalnya ngencek ini ke sambil berdiri terus depannya sini ada meja gitu, nggak bisa. Oh, ini seenaknya. Nah, kalau di ilmu K3 itu posisi bekerja itu ergonomi. Ergonomi itu seharusnya tubuh kita itu tidak mengikuti pekerjaan kita, tapi pekerjaan kita mengikuti fungsi tubuh kita. Seharusnya memang berdiri, terus duduk yang nyaman. Ini di meja. Jadi jangan nggak capek, nggak kotor juga. Jadi banyak. Oh, kalau di meja malah angkut-angkut ya Bu. Nah, berarti panjenengan kan sering merasa capek. Kalau capek itu memang dari Allah. Ya, itu warning. Kalau kita merasa capek, nggih Mas. Nah, yang orang kesehatan kalau merasa capek itu memang warning dari Allah. Istirahat atau bergerak yang berbeda dengan posisi bekerja kita. Panjangan mulai dhisik, joget-joget dhisik, berdiri ke kamar mandi, nanti balik lagi, nggak jadi gitu. Pokoknya kalau panjenengan merasa apa ya capek di sini, capek di pinggang, bergerak yang berbeda. Kalau bergerak ini masuk ganggu sih. Nggih, tumbas rujak, tumbas nopo, makin bali-mali. Pokoknya bekerja itu yang se-enjoy mungkin, jangan membebani tubuh kita yang terlalu berat. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari Puskesmas ini bisa sesuai target. Kalau sesuai target, tiap 2 bulan sekali teman-teman dari Puskesmas itu ke panjenengan. Ya, tiap 2 bulan sekali. Kalau dalam 2 bulan belum ke panjenengan Jaril. Karena targetnya ada di penilaian kinerja Puskesmas. Ya, jadi kalau sudah 2 bulan lebih belum ke sini panjenengan Jaril. Ya. Karena itu juga penilaian untuk Puskesmas. Nanti mungkin ketua dari kelompok panjenengan ini saya akan bertanya di sini. Tadi sudah melakukan pemeriksaan kesehatan belum? Oh sampun, berarti tinggal nunggu seremonial ini saja.
Jam kedua soalnya. Jam kedua. Nanti saya juga kepingin berkunjung ke salah satu tempat Melihat proses. melihat prosesnya. Nggih. 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 Matur suwun atas kerawuhannya. Semoga apa yang dilakukan teman-teman Puskesmas dan panjenengan semua bisa memberi kemanfaatan Amin. dunia dan akhirat, dan Amin. untuk masyarakat, untuk kesehatan panjenengan, untuk perekonomian panjenengan juga. Kemudian kegiatan ini memang apa ya, memang harus dilakukan ya. Pemerintah punya tanggung jawab ke masyarakatnya, kelurahan juga punya tanggung jawab ke panjenengan, kemudian puskesmas juga punya tanggung jawab ke panjenengan. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Promkes, tim kita dari kabupaten. Saya mohon maaf atas waktu yang siang ini. Matur suwun semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.